Baiklah, perkenalkan nama saya Olosapen Panggabean dengan NPM 2335 10828. Pada video kali ini, saya akan membuat penjelasan dan implementasi dari JavaScript asynchronous. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 6 dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Langsung saja, dalam pemrograman, terutama di dalam JavaScript, kita sering menghadapi situasi di mana kita perlu menangani operasi yang membutuhkan waktu, seperti mengambil data dari server, membaca file, atau menunggu timer. Untuk menangani operasi seperti ini, kita bisa menggunakan dua pendekatan, sinkronus dan juga asinkronus. Jadi, apa sih itu sinkronus dan asinkronus? Jadi, sinkronus programming adalah pendekatan di mana kode dijalankan baris per baris secara berurutan. Jika ada operasi yang membutuhkan waktu, program akan berhenti dan menunggu sampai operasi tersebut selesai sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Misalnya, jika kita mengambil data dari server secara sinkronus, program akan terhenti selama proses pengambilan. Data berlangsung, dan pengguna tidak bisa melakukan apapun selama itu. Pendekatan ini sederhana dan mudah dipahami, tetapi kekurangannya adalah program menjadi tidak responsif. Kemudian, ini adalah contoh dari codingan sinkronus. Nanti akan kita implementasikan pada VS Code. Kemudian, selanjutnya ada asinkronus. Jadi, di sisi lain, asinkronus programming memungkinkan program untuk menjalankan operasi yang membutuhkan waktu di latar belakang tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Dengan kata lain, program tetap bisa melanjutkan tugas-tugas lain sambil menunggu operasi tersebut selesai. Ini sangat penting dalam pengembangan web modern, di mana kita sering berinteraksi dengan server ataupun API yang membutuhkan waktu untuk merespon. Dengan asinkronus, programming dengan pengguna bisa tetap berinteraksi dengan aplikasi tanpa merasa terganggu. Itulah yang menjadi pembeda asinkronus dan sinkronus. Kemudian, di dalam asinkronus itu ada macam-macam fungsi yang saya pakai nanti. Yang kita jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama ada callback, kemudian ada promise, dan juga ada async await. Yang pertama itu ada callback. Nah, callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dijalankan setelah operasi selesai. Misalnya, jika kita ingin mengambil data dari server, kita bisa memberikan sebuah callback yang akan dipanggil setelah data berhasil diambil. Nah, callback sangat sederhana dan mudah digunakan untuk operasi kecil. Tetapi jika kita memiliki banyak operasi asinkronus yang saling bergantung, kode ini bisa menjadi rumit dan sulit membaca. Masalah ini sering disebut dengan sebagai callback hell. Nah, ini adalah contoh callback. Di sini yang atas ini adalah fungsi dari callback itu sendiri. Nah, pada video yang akan saya buat ini, saya akan menggunakan event listener untuk tombol callback-nya. Jadi nanti kita tidak harus ulang balik. Jadi kita bisa klik saja tombol callback-nya pada HTML. Kemudian langsung saja kita masuk ke VS Code-nya untuk mengimplementasikannya. Nah, pada VS Code saya sudah membuat kode HTML. Nanti itu untuk menjalankan yaitu tombol-tombolnya. Kemudian di sini saya sudah memiliki CSS. Jadi saya tinggal memasukkan JavaScript karena kita akan membahas yaitu fungsi-fungsi dari callback, promise, dan async await. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai callback atau asinkronus yang lain, saya akan membuat dulu yaitu sinkronus untuk menjadi pembeda dari sinkronus dan asinkronus nantinya. Jadi di sini kita lihat, kita akan coba dulu yang contoh sinkronus. Yang pertama itu kita buat pada halaman JavaScript, kita buat misalnya yang pertama kita buat dulu function generated. Nanti fungsi ini untuk menghasilkan data. Jadi nanti itu saya akan membuat fungsi yang menghasilkan data. Jadi nanti misalnya sinkronus dan asinkronus akan memanggil dari data yang telah ada. Kita buat dulu function generate data.
Oke. Kemudian di sini kita return, dan dalam return itu kita masukkan datanya itu, misalnya nama saya ada Olo. Kemudian karena nama saya tahu mau buat nama siapa, saya buat aja nama saya ke tiga-tiganya. Jadi namanya Steven, itu nama kepanjangan saya. Kemudian Panggarian. Nanti pada fungsi-fungsinya akan memanggil dari data yang sudah ada. Jadi jika tadi kita membahas sinkronus dan asinkronus, yang pertama kita masukkan itu adalah sinkronus. Kita buat dulu sini fungsi sinkronus. Oke. Function sinkronus. Salah. Fetch data sinkronus. Kemudian kita masukkan, deklarasikan variabelnya const. Dalam fungsi ini kita masukkan star, kemudian sama dengan date. No. Kemudian while date now. Kita akan membuat ini misalnya untuk kita sini stylenya 2 detik saja. Oke. Generate data. Nah, jika dia menggunakan sinkronus, nanti di sini tuh saat kita memanggil data, nanti dia akan melakukan delay selama 2 detik, dan selama 2 detik itu program tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia adalah blocking selama 2 detik dan tidak bisa melakukan apapun. Itulah dia sinkronus. Karena dia menjalankannya dari baris ke baris. Kemudian setelah kita membuat fungsinya, ini adalah fungsi sinkronusnya, kita buat event listener untuk ketika kita pada HTML kita tinggal mengklik saja untuk menjalankannya pada webnya untuk tombol. Oke. Kita buat dokumen tab determine sinkronus. Oh, ini kita ganti. Karena tadi pada HTML saya membuatnya dengan sinkronus button, kita akan ganti sesuai dengan yang telah saya buat. Button. Oke, klik. Sini kita ganti oke. Nah, kemudian kita ini kita menggunakan console log untuk menampilkan pada log yang nanti ketika kita telah menjalankan, nanti dia akan muncul tombol sinkron diklik. Misalnya kita klik pada tombolnya, pada event listener kita akan muncul seperti ini.
pada konsolnya, tombol sinkronus diklik. Oke. Cons user. Jadi nanti ini tuh untuk menampilkan data dari fetch data sinkronus. Console log. Setelah dia menampilkan data, maka dia akan muncul menampilkan data pengguna pada konsol. Data pengguna cenderung sinkronus. Lalu kita ketikkan user untuk mengambil datanya yang telah kita masukkan. Display data. Sinkronus. Oh, di sini typo. Sinkronus. Oke, sama. Selanjutnya di sini kita buat konsol log. Setelah data ditampilkan, maka dia akan muncul program selesai. Oke. Event list telah selesai. Kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan data ke output seperti berikut. Kita buat misalnya fungsi untuk menampilkan data ke output. Pada ini kita gunakan fungsi function display data method. Method. Kemudian sini kita const output dokumen get element. Sama supaya lebih cepat. Kemudian kita gunakan if output in HTML.
method strong gitu, ganti strong. Oke, kemudian di sini kita gunakan else console error. Jika konsolnya error, maka elemen tidak dapat ditemukan. Oke. Coba kita jalankan pada HTML-nya. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari HTML-nya. Jadi ini adalah, tadi saya sudah membuat ini jalankan sinkronus untuk tombol menjalankan sinkronus. Kemudian ini untuk menjalankan asinkronus dari callback, kemudian jalankan promise dan juga jalankan async await. Nah, jika kita klik jalankan asinkronus, misalnya kita inspect dulu. Tadi kan 2 detik, kita tadi buat pada VS Code-nya kita gunakan di sini, kita pada JavaScript-nya kita gunakan tadi 2 detik, maka dia akan menunggu 2 detik untuk menampilkan. Oke, coba kita jalankan. Nah, live reload, dari sini tombol sinkronus diklik, maka dia akan menjalankan pengguna secara 2 detik. Nah, coba kita ganti misalnya 5 detik saja, kurang dari 5 detik. Oke. Nah, jadi misalnya jika dia pakai pada tombol sinkronus, dia akan menjalankannya secara bertahap. Jadi misalnya di sini data pengguna dijalankan, kemudian jika data pengguna telah muncul, barulah dinyatakan programnya selesai. Nah, jadi ini adalah versi normalnya, di mana dia pada sinkronus datanya dijalankan secara bertahap atau mulai dari baris per baris. Jadi nanti jika kita menggunakan asinkronus, maka datanya akan dijalankan terlebih dahulu, program selesainya akan muncul terlebih dahulu. Jadi kita akan buktikan pada, misalnya kita gunakan callback. Bisa kita lihat ini adalah callback. Nah, pada callback di sini dikatakan callback itu bisa, misalnya jika kita ingin mengambil data dari server, kita bisa memberikan sebuah callback. Di sini kita coba fungsinya. Contohnya kita coba langsung implementasikan pada VS Code untuk melihat apakah perbedaannya. Di sini kita tambah saja fungsi untuk callback.
Oke. Kemudian function pet data callback. Oke. Kemudian set timeout. Apa ini? Oke. Kemudian kita buat cons data untuk mengambil data dari genre data yang tadi itu. Datanya kan ada Polos, Stephen, dan juga Panggabean. Jadi dia menggunakan cons data untuk mengambil data yang telah kita buat. Kemudian kita menggunakan callback data. Nah, jika kita lihat pada callback dia sangat simple, tapi nanti dia memiliki kekurangan. Oke. Nah, setelah kita buat fungsinya, sekarang kita buat event listener untuk mengetik atau menekan tombol. Tadi kan kita lihat di sini tombolnya itu tidak berfungsi, masih belum bisa. Jadi kita buat dulu dia event listener-nya supaya dia bisa berfungsi. Oke. Callback. Kemudian komen sama seperti yang synchronous tadi, tidak jauh beda. Karena tadi di sini kita gunakan callback button, jadi di sini kita samakan namanya itu callback button. Klik. Oke. Kemudian di sini console log tombol callback diklik. Kemudian fetch data kita samakan saja. Oke. Display data, kemudian di sini kita ganti. Oke. Console log program selesai. Nah, setelah kita menggunakan event listener, coba kita jalankan fungsi callback. Oke. Di sini jika kita lihat pada callback, bisa kita jalankan. Nah, dia akan menunggu. Tadi kita buat berapa detik? Misalnya di sini kita gunakan dia 5 detik. Maka kita coba hitung, kita ulang. Jalankan callback. 1 2 3 4 5 biasanya muncul. Oke. Nah, pada callback ketika kita jalankan klik tombol, maka tombol callback diklik, maka dia akan menampilkan di konsolnya proses selesai. Jadi ketika datanya belum keluar, prosesnya langsung selesai. Itulah dia proses asinkronus. Jadi jika kita lihat tadi pada kita jalankan sinkronus, nah dia langsung menjalankan, dan juga setelah data dipanggil baru dia menyatakan proses selesai. Tapi kalau jika callback atau menggunakan asinkronus, jika kita klik, maka saat kita mengklik maka prosesnya selesai dan dia akan menunggu beberapa detik sesuai yang telah kita buat waktunya, maka dia akan muncul. Tapi kekurangan callback itu jika kita menggunakan, misalnya callback bisa berfungsi pada data yang misalnya servernya itu masih kecil. Tapi kalau sudah besar, jika kita menggunakan callback itu akan ada yang namanya tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu misalnya callback hell. Kode bisa jadi rumit dan sulit dibaca. Jadi maka kita ada yang namanya itu kita gunakan selanjutnya itu ada promise. Jadi apa sih itu promise?
Jadi promise itu dapat untuk mengatasi masalah callback hell. Promise bisa diperkenalkan. Promise adalah objek yang mempresentasikan hasil dari operasi asinkronus, baik itu sukses atau gagal. Dengan promise, kita bisa menangani operasi asinkronus secara lebih terstruktur menggunakan misalnya .10 untuk menangani hasil yang sukses dan .cat untuk menangani error. Promises juga memungkinkan kita untuk melakukan chaining atau rantai operasi sehingga kode menjadi lebih mudah dikelola. Contohnya itu promise, yaitu ada pertama tuh, ini adalah fungsi dari promise. Ini adalah fungsi dari promise. Langsung saja di sini ada resolve untuk memanggil data, yaitu yang menampilkan datanya. Kemudian di sini ada event listener untuk menekan tombolnya pada yang telah saya buat tadi. Langsung saja kita implementasikan pada VS Code. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi untuk promise. Oke. Pada fungsi untuk promise kita gunakan function fetData promise. Jadi di sini kita gunakan return new promise. Resolve, kita tidak menggunakan reject. Kemudian set timeout. Jadi kita akan mengatur waktunya untuk memanggil datanya. Jadi kita gunakan const data generated pada data yang telah kita buat tadi, seperti pada callback tadi. Kemudian kita gunakan resolve data. Oke. Di sini kita coba kasih waktunya 2 detik karena kita ganti saja 2 detik. Oke. Oke. Setelah itu kita buat sebuah event listener untuk menampilkan atau tombol dari callback. Dari promise. Dokumen gentleman by. Oke, kita langsung saja ya. Soalnya sama seperti yang tadi. Data promise, seperti dia akan mengambil data dari promise. Kemudian .then user, seperti yang dijelaskan tadi, dia menjelaskan tuh menggunakan then dan juga cat, tapi sepertinya di sini akan menggunakan then saja. Then users. Kemudian kita console log data pengguna promise data. Sini kita ganti user. Data promise. Ini kenapa begini? Tadi kena tab. Jadi 2 kali. Maaf.
Oke. Setelah itu kita tampilkan menggunakan display data users promise. Kemudian di sini console log program selesai untuk menampilkan jika program telah selesai. Oke. Coba kita jalankan. Jadi promise itu sebetulnya dia sama saja seperti callback, tapi dia tuh lebih. Jadi kalau misalnya datanya banyak, misalnya banyak yang ingin kita tampilkan. Nah, pada promise dia bisa menjalankan data lebih terstruktur. Nah, kalau callback tadi, kalau datanya banyak, dia harus memunculkan lebih banyak memunculkan tuh. Jadi dia yang kita ketikkan tuh masih banyak, jadi yang menyebabkan dia menjadi callback hell. Jadi kalau kita menggunakan promise itu bisa lebih terstruktur. Tapi fungsinya sama saja sebetulnya. Jalankan synchronous. Nah, kemudian jalankan callback to 2. Oke. Kemudian jalankan promise to 2. Nah, sama kan tadi pada tombol callback diklik, programnya selesai. Setelah dia menunggu selama 2 detik sesuai yang telah kita inputkan tadi, maka datanya penggunanya akan dimunculkan misalnya Olo, Stephen Panggabean. Begitu juga di sini karena dia tadi telah menggunakan event listener. Kemudian di sini pada promise program selesai, data pengguna ditampilkan. Nah, itulah perbedaan dari asinkronus dan sinkronus. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya async await. Kita coba lihat. Misalnya, jadi apa sih itu async await? Jadi, namun meskipun promise lebih baik dari callback, kode masih bisa terlihat panjang karena penggunaan then dan catch untuk membuat kode asinkronus lebih mudah dibaca dan ditulis. Async await diperkenalkan. Async await adalah sintaks modern yang memungkinkan kita menulis kode asinkronus seperti kode sinkronus. Dengan menggunakan async, data dan await, kita bisa menggunakan operasi asinkronus selesai tanpa memblokir eksekusi kode lainnya. Nah, error handling juga lebih mudah karena kita bisa menggunakan tracket yang sudah familiar. Jadi, async await ini bahasanya itu lebih mendekati pada sinkronus. Jadi, kalau tadi promise, dia katanya datanya tuh masih agak sulit dimengerti. Jadi, kalau kita menggunakan async await, dia hampir mirip dengan sinkronus, tapi dia tuh bisa tidak perlu memblok dari programnya. Jadi dia tetap bisa menjalankan. Jadi saat kita mengklik misalnya menggunakan asinkronus, program lain masih bisa dijalankan atau bisa kita gunakan. Tidak perlu blocking. Langsung saja, ini adalah contoh dari asinkronus. Dia sangat dikit, tapi dia tetap bergantung pada promise. Misalnya ini ada di sini tetap menggunakan data dari promise karena misalnya ini tuh async await ini misalnya maksudnya tuh seperti lanjutan dari promise lah, lebih modern dari promise itu saja. Kemudian di sini ada event listener-nya, langsung saja kita implementasikan pada VS Code. Kita gunakan function fungsi async await. Oke. Sini kita masukkan async await fungsinya. Kemudian di sini kita gunakan get data. Kenapa kita tidak menggunakan generate data seperti yang
Kemudian di sini kita gunakan cons, kita deklarasikan variabel dari await data async, kita ganti menjadi data promise. Promise, fetch data with promise. Tadi fetch data promise. Oke. Kita ikuti pada ini. Fetch data promise. Kemudian sini console log data pengguna async await. Jadi untuk menampilkan konsol data async await-nya pada konsol, kemudian display data async await. Nah, bisa kita lihat di sini tuh kodenya sangat sedikit dan lebih simple, dan dia tuh lebih gampang dimengerti pada promise tadi, dan dia lebih modern. Jadi kita lebih bagus menggunakan async await pada zaman sekarang. Kemudian kita buat event listener. Async await. Oke. Dokumen kita seperti yang tadi juga, jadi tinggal kita tap saja. Di sini kita gunakan apa? Async await button. Kita copy saja. Klik. Nah, kemudian di sini kita gunakan console log. Tombol async await diklik. Kemudian kita get data. Console log. Program selesai. Coba kita jalankan. Oke. Sinkronusnya masih berfungsi. Asynchronous callback-nya juga masih berfungsi. Dia akan menunggu callback. Kemudian promise-nya juga masih berfungsi. Oke. Selanjutnya kita jalankan async await. Sebentar. Kenapa dia tidak bisa? Tombol async await. Const data await fetch data promise. Const data promise.
console log data pengguna async await. Di sini mungkin. Oh, sini kita kan. Di sini menggunakan user data. Jadi pada saat ini kita menggunakan user, tapi saya sini langsung asal tap saja tadi. Jadi dia masih menggunakan data. Oke. Apakah masih ada yang menggunakan user? Oh, tidak lagi. Kita coba lagi. Oke. Kemudian async await-nya apakah berfungsi? Coba. Masih tidak berfungsi. Kenapa? Oh, padahal sudah saya lewati tadi. Oke, kita coba, pasti harusnya sih sudah berhasil. Callback, promise, masih belum berfungsi. Coba kita lihat. Console get data, log program selesai, tombol async await button, add event listener, klik console log get data. Biasanya di sini. Harusnya sih di sini. Ya kan, dia tidak sama. Oke. Baiklah. Sudah bisa sepertinya. Nah, ini tadi adalah perbedaan dari asinkronus dan sinkronus. Jadi, kalau sinkronus dia akan menjalankan, kemudian setelah datanya keluar, barulah programnya selesai. Dan selama proses itu, dia akan melakukan blocking atau tidak bisa. Programnya tidak bisa melakukan apa-apa selain harus menunggu dari blocking tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan asinkronus seperti callback, promise, dan juga async await, maka dia itu akan menjalankan, dan ketika dia dijalankan, programnya akan mengirimkan kalau proses penjalankan itu selesai. Jadi kita tinggal menunggu dari datanya keluar. Nah, begitu juga dengan promise dan async await. Tapi kalau promise dia membuat kata-katanya lebih terstruktur dan menghindari dari callback hell. Tapi kalau jalan async await, dia akan membuat katanya itu lebih bisa dipahami daripada promises. Oke, lanjut langsung ke selanjutnya. Jadi kesimpulannya, sinkronus cocok untuk operasi sederhana tetapi tidak responsif. Kemudian asinkronus, yaitu asinkronus itu seperti callback, promises, dan async await, bisa membuat program tetap responsif. Berbeda dengan sinkronus, cocok untuk operasi yang membutuhkan waktu. Kemudian callback sederhana tetapi rentan terhadap callback hell. Jadi promise lebih terstruktur tetapi masih membutuhkan
.den, dan .cat. Kemudian yang terakhir, async-await paling modern, mudah dibaca dan juga direkomendasikan untuk dipakai pada zaman sekarang. Jadi, dalam pengembangan web modern, asynchronous programming adalah hal yang sangat penting untuk membuat aplikasi yang responsif dan efisien dengan memahami perbedaan antara sinkronus dan asinkronus, serta cara menggunakan callback, promises, dan async-await. Kita bisa menuliskan kode yang lebih baik dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Async-await adalah pendekatan terbaik karena kode yang dihasilkan lebih bersih, mudah dibaca, dan mudah dikelola. Jadi, sekian dari penjelasan saya dan implementasi tutorial dari JavaScript sinkronus dan asinkronus. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.